Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rodia Uliani dengan NIM C1CN018015, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi akuntansi syariah, yaitu mengenai akad ijaro, di mana dalam materi ini terdapat 5 pembahasan. Masih pembahasan yang pertama itu pengertian akad ijaro, di mana akad ijaro merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Yang selanjutnya yaitu jenis akad ijaro, di mana terdapat dua jenis akad ijaro. Yang pertama itu berdasarkan objek yang disewakan, dibagi menjadi dua, yaitu manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil. Yang kedua itu manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Yang kedua itu berdasarkan PSAK 107, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ijaro merupakan sewa menyewa objek ijaro tanpa perpindahan resiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa. Yang kedua itu ijaro muntahiyah bitamlik. Yang ketiga yaitu jual dan ijaro adalah transaksi penjualan aset ijaro kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali aset ijaro yang telah dijual tersebut. Yang keempat yaitu ijaro lanjut, menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewakan dari pemilik atau pemberi sewa. Yang selanjutnya itu dasar syariah. Yang pertama itu ada sumber hukum akad syariah. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua sunnah. Yang selanjutnya itu rukun akad ijaro, di mana terdapat 3 rukun akad ijaro. Yang pertama itu pelaku yang terdiri atas pemberi sewa dan penyewa. Yang kedua, objek akad ijaro berupa manfaat aset dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga yaitu ijab kabul. Yang selanjutnya yaitu kondisi-kondisi yang menyebabkan akad ijaro berakhir. Yang pertama yaitu ada periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Yang kedua itu periode akad belum selesai tetapi memberi sewa dan menyewa sepakat menghentikan akad ijaro. Yang ketiga terjadi kerusakan aset. Yang keempat penyewa tidak dapat membayar sewa. Dan yang terakhir itu salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Yang selanjutnya itu perlakuan akuntansi PSAK 107. Yang pertama itu ada akuntansi untuk pemberi sewa dan yang kedua itu akuntansi untuk penyewa. Dalam akuntansi untuk pemberi sewa, biaya perolehan untuk objek ijaro baik berwujud maupun tidak berwujud diakui saat objek ijaro diperoleh sebesar biaya perolehan. Yang kedua yaitu setiap penerimaan pendapat sewa pada awal bulan. Yang ketiga biaya perbaikan objek ijaro. Yang keempat pada akhir periode dilakukan alokasi untuk beban penyusutan. Yang kelima yaitu perpindahan kepemilikan objek ijaro. Yang keenam, pada saat akhir kontrak atau ijaro dikembalikan kepada pemberi sewa sehingga dibuatkan ajudan reklasifikasi. Yang ketujuh, penyajian dan yang kedelapan, pengungkapan. Dalam akuntansi untuk penyewa, yang pertama yaitu beban sewa diakui seluruh masyarakat pada saat manfaat atas aset telah diterima. Yang kedua yaitu biaya pembelian objek ijaro yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang ketiga yaitu jika pemberi sewa yang menanggung biaya pemeliharaan dan dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa, maka akan ditanyakan kepada pemberi sewa. Yang keempat yaitu perpindahan kepemilikan. Yang kelima yaitu jika suatu entitas atau penyewa menyebabkan kembali aset ijaro lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang belum disewa, maka ia harus menerapkan pelakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa. Yang keenam yaitu pengungkapan. Selanjutnya itu contoh ilustrasi kasus akad ijaro. Dalam contoh ini yaitu mengenai akuntansi untuk penyewa. Yang pertama yaitu ada contoh mengenai beban sewa, di mana pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijaro atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp 7.500. Jurnal yang dibuat yaitu beban sewa atas kas sebesar 7.500. Yang kedua yaitu mengenai biaya pemeliharaan ditanggung penyewa. Contohnya itu penyewa menanggung biaya pemeliharaan sebesar Rp 5.000. Jurnal yang dibuat yaitu beban pemeliharaan atas kas atau utang atau perlengkapan sebesar 5.000.
Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekeliruannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.